Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, tetapi rezeki terasa sempit, hati gelisah dan urusan hidup seolah tidak menemukan keberkahannya? Tahukah Anda, ada satu amalan ringan yang dikerjakan ketika matahari mulai meninggi, namun oleh para ulama disebut sebagai salah satu cara mengetuk pintu langit dan merayu Allah dengan penuh kelembutan. Mengapa begitu banyak orang saleh tidak pernah meninggalkan syalat duha, bahkan di tengah kesibukan mereka? Benarkah syalat duha bukan hanya tentang meminta rezeki, tetapi juga tentang mengundang ketenangan, kemudahan urusan, dan keberkahan yang datang dari arah yang tak pernah disangka? Di balik beberapa rakaat yang sederhana itu, tersimpan rahasia spiritual yang mampu mengubah cara seseorang memandang hidup dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu, apa sebenarnya keajaiban syalat duha yang membuat amalan ini begitu istimewa? Mari kita ungkap bersama rahasia besarnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, luangkan sejenak untuk menuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang istiqamah menjaga syalat duha dan limpahkan keberkahan dalam hidupku." Semoga doa yang Anda tuliskan menjadi pengingat bagi diri sendiri sekaligus penyemangat bagi saudara-saudara kita yang membacanya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian spiritual Islam yang menenangkan hati dan menguatkan iman. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai, karena bisa jadi melalui satu ajakan sederhana untuk menjaga syalat duha, Allah membuka pintu hidayah, ketenangan, dan keberkahan bagi banyak orang. Mari simak sampai akhir, karena pada bagian penutup nanti kita akan memahami bahwa syalat duha bukan sekadar amalan untuk memohon rezeki, melainkan juga sebuah bentuk kedekatan, penghambaan, dan ungkapan cinta seorang hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Syalat duha bukan sekadar ibadah sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hingga menjelang zuhur. Dalam pandangan spiritual Islam dan ilmu tasawuf, syalat duha adalah momen ketika seorang hamba secara sadar menghadapkan dirinya kepada Allah pada saat kebanyakan manusia sedang disibukkan oleh urusan dunia, pekerjaan, perdagangan, dan berbagai aktivitas mencari penghidupan. Disinilah letak rahasia pertamanya. Seorang hamba meninggalkan kesibukannya sejenak untuk berdiri di hadapan Allah, mengakui bahwa sumber segala rezeki, kemudahan, dan keberkahan bukanlah semata-mata hasil usaha manusia, melainkan berasal dari Allah yang Maha mengatur segala sebab dan akibat. Karena itu, para ulama tasawuf memandang syalat duha sebagai latihan hati agar tidak bergantung sepenuhnya kepada dunia, tetapi menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam seluruh perjalanan hidup. Secara spiritual, waktu duha memiliki makna yang sangat mendalam. Ketika matahari mulai meninggi dan cahaya pagi menyinari bumi, alam seakan sedang bergerak menuju puncak aktivitasnya. Pada saat itulah seorang mukmin diajak untuk berhenti sejenak dan mengingat Sang Pencipta. Dalam bahasa tasawuf, ini disebut sebagai perpindahan dari keadaan ghaflah atau kelalaian menuju hudur, yaitu hadirnya hati bersama Allah. Banyak orang memulai hari dengan pikiran yang dipenuhi target, keuntungan, dan kekhawatiran terhadap masa depan. Namun orang yang menjaga salat duha memulai aktivitasnya dengan mengokohkan hubungan batin dengan Allah terlebih dahulu. Ia seakan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, sebelum aku mencari rezeki di bumimu, aku datang lebih dahulu kepadamu, karena Engkaulah pemilik seluruh perbendaharaan langit dan bumi." Dalam ilmu tasawuf, keberkahan bukan diukur dari banyaknya harta, jabatan, atau luasnya kekuasaan.
Keberkahan adalah ketika sesuatu yang sedikit terasa cukup, yang sempit terasa lapang, dan yang berat terasa ringan karena adanya pertolongan Allah di dalamnya. Ada orang yang memiliki harta melimpah, tetapi hidupnya dipenuhi kegelisahan dan pertengkaran. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi hatinya tenang, keluarganya harmonis, dan urusannya dimudahkan. Para ahli tasawuf menjelaskan bahwa keberkahan seperti ini lahir dari kedekatan seorang hamba dengan Allah. Salat duha menjadi salah satu pintu yang melatih seorang hamba untuk menyadari bahwa yang dicari bukan sekadar rezeki, tetapi juga keberkahan di dalam rezeki tersebut. Para sufi juga memandang salat duha sebagai bentuk syukur yang hidup. Setiap pagi, manusia dibangunkan dari tidurnya, diberi kesehatan, dihidupkan kembali setelah mengalami kematian kecil ketika tidur, dan diberi kesempatan untuk memulai lembaran kehidupan yang baru. Karena itu, salat duha dipahami sebagai ungkapan syukur yang diwujudkan melalui sujud dan kedekatan kepada Allah. Ketika seorang hamba bersujud di waktu duha, ia sedang mengakui bahwa napas yang masih berhembus, tubuh yang masih sehat, dan kesempatan hidup yang masih diberikan semuanya merupakan karunia yang tidak ternilai. Dalam tasawuf, hati yang dipenuhi rasa syukur akan lebih mudah menerima cahaya ketenangan dan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa kehidupan. Lebih dalam lagi, para ulama tasawuf mengajarkan bahwa salat duha merupakan latihan tawakal. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, melainkan meletakkan hati di hadapan Allah setelah melakukan ikhtiar yang terbaik. Ketika seseorang menjaga salat duha secara istiqamah, perlahan-lahan ia dilatih untuk tidak terlalu cemas terhadap urusan rezeki dan masa depannya. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang mendekat kepadanya. Kecemasan berkurang, hati menjadi lebih tenang, dan muncul keyakinan bahwa apa yang telah ditetapkan Allah pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Dalam kondisi inilah keberkahan seringkali hadir, yaitu ketika hati tidak lagi diperbudak oleh rasa takut terhadap dunia. Menurut perspektif tasawuf, setiap ibadah yang dilakukan dengan kehadiran hati akan meninggalkan bekas pada jiwa. Orang yang menjaga salat duha bukan hanya sedang menambah jumlah ibadahnya, tetapi juga sedang membentuk karakter ruhani dalam dirinya. Sedikit demi sedikit, hatinya menjadi lebih lembut, pikirannya lebih jernih, dan hubungannya dengan Allah semakin dekat. Ia mulai melihat bahwa setiap nikmat berasal dari Allah, setiap ujian mengandung pelajaran, dan setiap peristiwa dalam hidupnya berada dalam pengawasan serta kasih sayang Allah. Inilah keajaiban terbesar salat duha menurut pandangan spiritual Islam dan ilmu tasawuf. Bukan sekadar terbukanya pintu rezeki, melainkan terbukanya pintu kesadaran bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hati yang dekat dengan Allah, ridha terhadap ketetapannya, dan senantiasa merasa cukup karena berada dalam naungan rahmatnya. Jika ditelusuri lebih dalam, para ulama tasawuf menjelaskan bahwa salat duha juga merupakan ibadah yang mendidik hati untuk mengenal sifat Allah sebagai Ar-Razzaq, yaitu Allah yang Maha Pemberi rezeki. Banyak manusia meyakini bahwa rezeki hanya datang melalui pekerjaan, perdagangan, relasi, atau kemampuan diri. Padahal, semua itu hanyalah sebab yang Allah ciptakan. Adapun hakikat pemberi rezeki tetaplah Allah semata. Karena itulah, seorang hamba yang menjaga salat duha sesungguhnya sedang melatih dirinya untuk memandang segala sesuatu dari perspektif tauhid. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung kepada pekerjaannya. Ia berusaha semaksimal mungkin, tetapi jiwanya tetap bersandar kepada Allah.
Dalam tasawuf, keadaan seperti ini disebut sebagai hati yang merdeka, yaitu hati yang tidak diperbudak oleh sebab-sebab duniawi, karena ia mengenal bahwa di balik seluruh sebab ada kehendak Allah yang mengaturnya. Para ahli tasawuf juga mengajarkan bahwa di waktu duha terdapat rahasia pendidikan jiwa yang sangat indah. Ketika seseorang menghentikan aktivitas dunianya untuk melaksanakan salat, sesungguhnya ia sedang mengalahkan salah satu kecenderungan terbesar dalam diri manusia, yaitu tenggelam dalam kesibukan dan melupakan Allah. Dunia tidak dilarang dalam Islam, tetapi dunia tidak boleh menguasai hati. Oleh karena itu, setiap kali seorang mukmin berdiri untuk salat duha, ia sedang memberikan pesan kepada jiwanya bahwa Allah lebih penting daripada seluruh urusan yang sedang dikejar. Ia sedang mengembalikan pusat perhatian hatinya kepada Sang Pencipta. Semakin sering hal ini dilakukan, semakin terbentuklah hati yang mudah mengingat Allah dan tidak mudah dikuasai oleh kecemasan dunia. Dalam pandangan tasawuf, salat duha juga menjadi sarana untuk membersihkan hati dari penyakit batin seperti ketamakan, ketergantungan yang berlebihan terhadap harta, dan kegelisahan yang terus-menerus mengenai masa depan. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah telah menetapkan rezekinya dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik baginya, maka perlahan-lahan hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi iri terhadap nikmat orang lain dan tidak terlalu larut dalam ketakutan kehilangan apa yang dimilikinya. Hatinya mulai dipenuhi dengan rasa cukup atau qanaah. Inilah salah satu buah spiritual yang sangat berharga, sebab ketenangan hati seringkali lebih bernilai daripada melimpahnya harta yang tidak disertai ketentraman jiwa. Para sufi bahkan menggambarkan salat duha sebagai pertemuan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya di tengah kesibukan dunia. Ketika banyak orang sedang mengejar berbagai urusan, ada seorang hamba yang menyisihkan waktunya untuk berdiri, rukuk dan bersujud di hadapan Allah. Mungkin tidak ada manusia yang melihatnya, tidak ada pujian yang ia dapatkan, dan tidak ada penghargaan dunia yang ia terima. Namun dalam pandangan spiritual Islam, saat-saat seperti inilah yang sering menjadi sebab turunnya pertolongan dan kasih sayang Allah. Sebab Allah melihat hamba yang mengutamakannya di tengah kesibukan hidup, lalu Allah membalasnya dengan berbagai bentuk kebaikan yang terkadang tidak selalu tampak secara materi, tetapi terasa dalam ketenangan, kemudahan, dan keberkahan hidupnya. Semakin seseorang istiqamah menjaga salat duha, semakin ia menyadari bahwa keajaiban ibadah ini bukan terletak pada janji mendapatkan kekayaan secara instan atau terkabulnya seluruh keinginan duniawi. Keajaiban yang sesungguhnya adalah perubahan pada hati. Hati menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih mudah bersyukur, lebih sabar menghadapi ujian, lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian hidup, dan lebih yakin bahwa setiap ketentuan Allah pasti mengandung kebaikan. Inilah maqam yang dicita-citakan dalam ilmu tasawuf, yaitu ketika seorang hamba tidak hanya mencari pemberian Allah, tetapi mulai menikmati kedekatan dengan Allah itu sendiri. Pada titik ini, salat duha tidak lagi dipandang sekadar sebagai amalan untuk memohon rezeki, melainkan menjadi jalan untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan dan menyaksikan bahwa keberkahan sejati lahir dari hati yang senantiasa terhubung dengannya. Pada tingkatan yang lebih dalam, para ulama tasawuf menjelaskan bahwa salat duha dapat menjadi jalan untuk membangun kesadaran ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika tidak mampu melihatnya, maka meyakini bahwa Dia senantiasa melihat kita. Ketika seorang hamba membiasakan diri
meninggalkan kesibukannya untuk melaksanakan syalat duha, perlahan-lahan tumbuh perasaan bahwa hidup ini selalu berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran inilah yang membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih jujur dalam bekerja, dan lebih lembut dalam memperlakukan sesama. Ia tidak lagi hidup hanya untuk mengejar pencapaian dunia, tetapi juga menjaga agar setiap langkahnya bernilai di sisi Allah. Dalam perjalanan ruhani, para sufi juga berbicara tentang pentingnya futuh, yaitu terbukanya pemahaman dan kelembutan hati sebagai karunia dari Allah. Futuh bukanlah sesuatu yang harus dipahami secara mistis atau luar biasa. Terkadang, futuh hadir dalam bentuk yang sederhana, seperti hati yang lebih mudah menerima nasihat, kemampuan memaafkan orang lain, ketenangan saat menghadapi masalah, atau munculnya semangat untuk semakin mendekat kepada Allah. Tidak sedikit orang yang istiqamah menjaga syalat duha merasakan perubahan-perubahan batin seperti ini. Hal tersebut tidak terjadi karena gerakan salat itu sendiri memiliki kekuatan tertentu, melainkan karena ibadah yang dilakukan dengan keikhlasan dapat menjadi sarana untuk melembutkan hati dan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Para ahli tasawuf juga mengingatkan bahwa salah satu penghalang terbesar manusia untuk merasakan keberkahan adalah kerasnya hati. Hati yang keras seringkali sulit bersyukur, mudah mengeluh, cepat marah, dan selalu merasa kurang. Sebaliknya, hati yang lembut lebih mudah melihat nikmat Allah dalam hal-hal kecil sekalipun. Salat duha, ketika dilakukan dengan kesadaran dan penghayatan, menjadi latihan untuk melunakkan hati tersebut. Setiap takbir mengajarkan bahwa Allah lebih besar daripada seluruh masalah yang sedang dihadapi. Setiap rukuk mengajarkan kerendahan diri di hadapannya. Setiap sujud mengajarkan bahwa semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin Allah mengangkat derajatnya di sisinya. Lebih jauh lagi, dalam perspektif tasawuf, syalat duha mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan kepasrahan kepada Allah. Islam tidak mengajarkan seseorang untuk meninggalkan dunia dan hanya berdiam dalam ibadah. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar dunia dikelola dengan penuh tanggung jawab, tetapi hati tetap terikat kepada Allah. Oleh sebab itu, setelah selesai melaksanakan syalat duha, seorang mukmin kembali bekerja, berdagang, belajar, dan menjalankan berbagai tanggung jawab kehidupannya dengan semangat yang baru. Bedanya, ia tidak lagi bekerja dengan hati yang dipenuhi kecemasan dan ketergantungan kepada dunia, melainkan dengan keyakinan bahwa Allah menyertai setiap langkahnya dan bahwa hasil akhir berada dalam ketentuannya. Pada akhirnya, keajaiban terbesar syalat duha, menurut pandangan spiritual Islam dan ilmu tasawuf, bukanlah sekadar terbukanya pintu-pintu rezeki, bertambahnya harta, atau dimudahkannya urusan-urusan duniawi. Semua itu dapat menjadi bagian dari karunia Allah, tetapi inti yang lebih mendalam adalah lahirnya hati yang hidup. Hati yang hidup akan senantiasa mengingat Allah di tengah kesibukan, bersyukur ketika menerima nikmat, bersabar ketika menghadapi ujian, dan tetap berharap kepadanya dalam setiap keadaan. Ketika hati telah mencapai keadaan seperti ini, seseorang mulai memahami bahwa keberkahan sejati bukan terletak pada banyaknya yang dimiliki, melainkan pada kedekatan dengan Allah yang menjadikan hidup terasa lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dipenuhi cahaya petunjuknya. Sampailah kita pada inti pembahasan yang paling penting. Dalam pandangan spiritual Islam dan ilmu tasawuf, syalat duha pada hakikatnya adalah latihan untuk mengembalikan orientasi hidup kepada Allah. Banyak manusia menjalani hari
dengan keyakinan bahwa kebahagiaan bergantung pada lancarnya pekerjaan, bertambahnya harta, atau tercapainya berbagai keinginan duniawi. Padahal, hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya dengan memiliki dunia. Hati diciptakan untuk mengenal, mengingat, dan dekat dengan Allah. Karena itu, ketika seorang hamba melaksanakan syalat duha, ia sesungguhnya sedang berkata kepada Rabb-Nya, "Ya Allah, sebelum aku meminta dunia, aku ingin mendekat kepadamu. Sebelum aku mengetuk pintu-pintu manusia, aku ingin mengetuk pintu rahmat-Mu terlebih dahulu." Inilah sebabnya para ulama tasawuf tidak memandang syalat duha semata-mata sebagai amalan untuk mencari kelapangan rezeki. Rezeki dalam pandangan mereka memiliki makna yang sangat luas. Rezeki bisa berupa hati yang tenang, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, kemudahan dalam beribadah, sahabat yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan kemampuan untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Semua itu adalah bentuk keberkahan yang nilainya seringkali jauh lebih besar daripada kekayaan materi. Oleh sebab itu, orang yang menjaga syalat duha dengan hati yang hadir akan mulai memahami bahwa yang ia cari bukan hanya tambahan nikmat, melainkan juga kemampuan untuk merasakan dan mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Inti lainnya adalah bahwa syalat duha mengajarkan seorang hamba untuk mengutamakan hubungan dengan Allah di tengah kesibukan dunia. Dunia akan selalu menawarkan kesibukan yang tidak ada habisnya. Urusan pekerjaan selesai, muncul urusan lain. Keinginan tercapai, lahir keinginan baru. Jika hati tidak memiliki waktu khusus untuk kembali kepada Allah, maka ia akan mudah lelah, gelisah, dan kehilangan arah. Syalat duha hadir sebagai jeda ruhani yang mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang bekerja dan mencari nafkah, tetapi juga makhluk yang membutuhkan hubungan yang hidup dengan Tuhannya. Dari hubungan inilah lahir ketenangan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Karena itu, keajaiban terbesar syalat duha bukanlah ketika seseorang tiba-tiba menjadi kaya atau seluruh masalahnya langsung selesai. Keajaiban yang sesungguhnya adalah ketika hatinya berubah. Ia menjadi lebih yakin kepada Allah daripada kepada kemampuannya sendiri, lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, lebih mudah menerima ketetapan Allah, dan lebih tenang menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ketika hati telah sampai pada keadaan seperti ini, seseorang akan menyadari bahwa keberkahan hidup tidak selalu ditandai dengan banyaknya yang dimiliki, melainkan dengan hadirnya Allah di dalam hati, sehingga apapun yang dimiliki terasa cukup, apapun yang dijalani terasa bermakna, dan apapun yang dihadapi selalu membawa dirinya semakin dekat kepadanya. Sebagai hikmah yang dapat kita ambil, syalat duha mengajarkan bahwa hidup ini tidak hanya dibangun dengan kerja keras, kecerdasan, dan perencanaan yang matang, tetapi juga dengan kedekatan kepada Allah dan ketergantungan hati kepadanya. Kita memang diperintahkan untuk berikhtiar, mencari nafkah, dan menjalankan berbagai tanggung jawab dunia. Namun, di atas semua usaha itu, ada satu kekuatan yang sering terlupakan, yaitu keberkahan dari Allah. Sebab tidak semua yang banyak itu berkah, dan tidak semua yang sedikit itu sempit. Ada orang yang memiliki sedikit tetapi hidupnya penuh ketenangan, dan ada pula yang memiliki banyak tetapi jiwanya terus merasa kurang. Disinilah syalat duha mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga memohon keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Hikmah lainnya adalah bahwa setiap kali kita meluangkan waktu untuk Allah, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan hati kita sendiri. Di tengah kesibukan, tekanan hidup, dan berbagai tuntutan dunia, hati manusia membutuhkan ruang untuk kembali kepada penciptanya.
Salat duha menjadi pengingat bahwa sebesar apapun urusan kita, Allah jauh lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi. Ketika kita berdiri, rukuk dan bersujud di hadapannya, kita sedang menyerahkan kegelisahan, harapan, dan seluruh urusan hidup kepada Zat yang tidak pernah lalai mengurus hamba-hambanya. Dalam perspektif tasawuf, orang yang istiqamah menjaga salat duha perlahan-lahan akan belajar satu pelajaran besar, yaitu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya yang dimiliki, melainkan pada dekatnya hati dengan Allah. Ketika hati dekat dengannya, rezeki yang sedikit terasa cukup, ujian yang berat terasa lebih ringan, dan masa depan yang tidak pasti tidak lagi menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Sebab ia yakin bahwa Allah selalu membersamainya, melihat perjuangannya, mendengar doanya, dan menyiapkan ketentuan terbaik baginya. Maka, jika hari ini kita ingin hidup yang lebih berkah, lebih tenang dan lebih bermakna, janganlah memandang salat duha hanya sebagai amalan untuk meminta rezeki. Jadikanlah ia sebagai waktu istimewa untuk merayu Allah dengan cinta, mengadu kepadanya dengan kerendahan hati, dan mendekat kepadanya dengan penuh harap. Bisa jadi, keajaiban terbesar salat duha bukanlah berubahnya keadaan di sekitar kita, tetapi berubahnya hati kita sendiri. Dari hati yang gelisah menjadi tenang, dari hati yang selalu merasa kurang menjadi penuh syukur, dan dari hati yang sibuk mengejar dunia menjadi hati yang menemukan kebahagiaan karena selalu bersama Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah menjaga salat duha, dianugerahi rezeki yang halal dan berkah, diberikan hati yang tenang, serta dipertemukan dengannya dalam keadaan hati yang penuh cinta, syukur dan kerinduan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.